Cerita dimulai di saat kita mendapat informasi bahwa terjadi badai pasir yang tidak masuk akal di padang pasir yang bernama Sansi. Menuju ke kota yang bernama Oasis, kita bertemu seseorang yang bernama Zoom. Dia seorang yang ahli dalam melacak dan pemanah handal. Dulu dia menerima semua pekerjaan yang berkaitan dengan melacak seseorang. Akan tetapi teman Zoom menyarankan dia untuk lebih hati-hati dalam memilih pertempurannya sendiri, supaya orang yang tak bersalah tidak jadi korban. Zoom berutang banyak kepada penduduk Oasis. Ibunya merupakan ras Saint Elf terakhir, dan setelah Sekduat memburu penduduk desanya sampai punah, penduduk Oasis ini yang melindungi ibunya dan dirinya. Sekarang dia hanya menghabiskan waktu untuk berpindah-pindah dari sini ke Betelon. Mungkin kita juga pernah melihat Zoom di Yulgar Inn. Sejak Sekduat yang jahat menghilang, hidup di sini menjadi lebih bahagia. Akan tetapi badai pasir besar yang ada membuat Zoom harus bertarung kembali. Lalu dia menyuruh kita untuk pergi ke Sunseaport untuk mengatasi hal ini. Sebelum pergi ke sana, kita berkeliling sebentar di Oasis. Pertama kita bertemu dengan penjual barang-barang rumah yang bernama Kasim. Dia merupakan karakter Easter egg dari kakak laki-laki Alibaba. Di sebelahnya ada penjual hewan bernama Mkuku. Hewan-hewan yang dijualnya bisa membantu kita dalam menghadapi daerah padang pasir ini. Ke tempat selanjutnya kita bertemu dengan Fabio Loso, seorang desainer baju di Oasis. Di tempat sebelahnya ada sebuah penginapan yang dimiliki oleh Bastet. Selain itu, dia juga bisa memasak masakan untuk memberi kita sebuah buff. Dan yang terakhir, kita bertemu dengan Kepri, sang tukang cukur rambut. Setelah selesai berkeliling, akhirnya kita pergi menuju Sunseaport. Saat tiba di Sunseaport, yang terlihat seperti pelabuhan yang sudah tidak ada air sama sekali, dan kita pun bertemu dengan Zoom. Dia berkata bahwa kita harus melacak seorang penyihir yang bernama Zahar, karena Zoom memiliki firasat bahwa dia adalah dalang di balik badai pasir aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Sebelum itu, kita harus membereskan Sandshawks, monster hiu yang bermutasi. Sebelum badai pasir melanda, tempat ini terdapat air sungai yang mengalir deras. Tapi sekarang hanya ada lautan pasir. Maka dari itu, sebelum monster itu bermigrasi ke Oasis, kita harus mengurangi jumlah mereka. Selain itu, kita juga harus membereskan para Tomb Robbers yang mencuri barang-barang di pelabuhan ini. Karena mereka tidak sekedar mencuri barang mewah, tetapi juga relik berharga dari piramida Sekduat kuno yang kaya akan sejarah. Setelah selesai, akhirnya kita melihat Zahad yang sedang dijaga oleh sekelompok hordes. Sepertinya Zahad menyewa para hordes untuk menjadi bodyguard-nya. Akhirnya kita bertarung dengan para hordes itu dan berhasil mengalahkannya. Kita pun berhasil menyudutkan Zahar. Zahar sendiri tidak menyangka bahwa kita bisa melacak seseorang lebih dulu daripada Zoom. Zahar pun terkesan dengan kita. Lalu kita bertanya terkait badai pasir yang terjadi dan menanyakan penyebabnya. Ternyata Zahar mengetahuinya, dan itu disebabkan oleh jin. Kita pun kaget. Mungkin jin yang tinggal di lampu ajaib. Zahar berkata hanya jin lemah yang terperangkap di dunia ini. Jin ini tinggal di dunia jin dan dipanggil dengan cincin ajaib. Zahar pun menunjukkan cincinnya dan memanggil jin yang bernama Tipikenas. Lalu jin tersebut menjatuhkan senjata kita. Zahar pun menyuruh jin itu untuk membunuh kita. Akan tetapi anak panah muncul dan hampir mengenai Zahar. Ternyata dia adalah Zoom, dan itu merupakan tembakan peringatan, ucapnya. Zoom pun mengancam Zahar di saat dia memerintahkan jinnya untuk membunuh kita dan Zoom. Karena ancaman tersebut, Zahar memerintahkan jinnya untuk melepaskan kita. Lalu Zoom pun bertanya kepada Zahar, sebenarnya apa yang sedang dia cari? Zahar pun menjawab bahwa kalian akan tahu apa yang dirinya cari, dan memerintahkan jinnya untuk keluar dari tempat ini. Seketika mereka pun menghilang. Zoom pun berkata, setidaknya kita tahu siapa dalang di balik badai pasir ini, lalu sumber kekuatannya, dan juga sedang mencari sesuatu, yang berarti kita bisa menemukannya sebelum dia menemukannya. Tapi, bagaimana kita bisa melawan jin yang bisa melakukan apa saja, ucap kita. Zoom pun juga tidak tahu, yang jelas Zoom tahu kepada siapa kita harus bertanya.
yaitu kepada Raja Dewa Sansi, si mumi abadi, Sekduat. Akhirnya kita menuju piramid milik Sekduat. Siapa tahu kita mendapatkan informasi untuk mengalahkan Zahard dan jinnya. Sekduat merupakan mumi yang berusia lebih dari 1200 tahun dan telah menyamar sebagai putranya sendiri dengan memegang mahkota untuk dirinya sendiri sebanyak 15 kali selama bertahun-tahun. Di masa lalu yang tidak terlalu jauh, Zoom memimpin pemberontakan melawan Raja Dewa tersebut. Dengan bantuan sang pahlawan Dragon Lord legendaris, kami berhasil mengambil sebagian besar kekuatan Sekduat. Kebanyakan orang percaya bahwa dia sudah mati, tapi Zoom yakin kalau dia masih hidup. Kita tidak punya pilihan lain selain mencarinya. Yang jelas, mari kita memulai untuk menemukannya. Akhirnya kita memasuki piramid tersebut. Kita disambut oleh monster Golden Scarab yang cukup banyak. Setelah itu kita juga harus berhadapan sang penjaga makam Sekduat, yaitu Anubis. Dan yang terakhir tentu saja kita harus berhadapan dengan para mumi yang cukup banyak. Setelah menjelajahi piramid ini, akhirnya kita berhasil menemukan Sekduat. Sekduat tahu bahwa Zoom akan melacaknya. Akan tetapi sebenarnya kita yang sedang melacaknya. Sekduat tak menyangka bahwa ada pahlawan lain selain Dragon Lord yang ingin menyelamatkan Senshi dari kekuasaannya. Tapi Sekduat itu abadi, jadi dia bisa lari selamanya dan merebut kembali tahtanya setelah kita semua mati. Lalu Sekduat pun terbang melarikan diri. Kita pun segera mengejarnya dengan karpet merah ajaib yang bisa terbang. Kita pun akhirnya terbang mengejar Sekduat dengan melewati segala halangan yang ada. Di saat Sekduat melihat adanya jalan keluar, ternyata Zoom sudah menyergapnya di atas atap. Lalu menembakkan panahnya dengan mengenai karpetnya dan terjatuhlah si Sekduat. Kita pun segera memborgol Sekduat, meskipun dia melawan. Zoom pun menjelaskan bahwa Sekduat telah menguasai Senshi selama berabad-abad, mengaku sebagai pewarisnya sendiri berkali-kali. Dia juga bertanggung jawab atas perburuan kaumnya Zoom, sang Sand Elves, hingga punah. Dan Zoom merasa ingin membunuhnya karena kejahatan itu. Sekduat berkata meskipun Zoom memimpin pemberontakan melawannya, tapi Zoom butuh kekuatan yang lebih besar untuk menghabisi Sekduat. Lalu kita bertanya terkait apa gunanya Sekduat bagi kita. Zoom menjawab bahwa Sekduat telah hidup lama dan dia tahu lebih banyak tentang Senshi daripada siapapun. Jadi mungkin dia tahu cara mengalahkan Zahard dan jinnya. Sekduat pun menjawab, jika dirinya tahu cara mengalahkan Zahard, mungkin dirinya tidak akan bersembunyi di kamar rahasianya saat Zahard mengirim Tibigenas untuk mengejarnya. Karena Sekduat tidak ada gunanya, mungkin kita bisa menukarnya dengan Zahard. Saat itu, Zoom menyadari bahwa meskipun Sekduat abadi, dia masih takut akan sesuatu. Sekduat yang merasa terancam ingin memberitahu dengan imbalan dirinya juga ikut dibawa. Lalu Sekduat menjelaskan bahwa kita bisa mengalahkan jin dengan jin lain, dan Sekduat tahu di mana kita bisa menemukannya. Ternyata lokasinya berada di Cave of Wonders, yang merupakan sebuah Easter egg dari film Aladdin. Gua ini disihir untuk membingungkan siapapun yang mencari harta karun. Dulunya gua ini merupakan tempat pertemuan para jin, tetapi ketika mereka meninggalkannya, gua tersebut diambil alih oleh kultus Kalestri. Sekduat sudah mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak menemukan lampu ajaibnya. Sekduat juga memberitahu bahwa tentang Kalestri yang merupakan dewi kematian yang sangat kuno, tetapi bukan dewi jahat. Akan tetapi ketika para penyembahnya menemukan tempat ini, sesuatu yang gelap telah merusak jiwa mereka. Para makhluk ini dan hewan peliharaan mereka sekarang sangat berbahaya. Kita harus membebaskan mereka dari kejahatan sebelum kita bisa melanjutkan penjelajahan. Jadi Sekduat meminta kita untuk membebaskan para Kalestri dari kekuatan jahat. Setelah itu kita juga harus mengalahkan para anjing Kalestri yang diduga menjadi sumber kejahatan. Sekarang ikatan jahat mereka melemah, akan tetapi di sini Sekduat sungguh mencurigakan. Dan yang terakhir kita harus mengalahkan para Lotus Feather untuk membersihkan jalan. Setelah membebaskan mereka dari kekuatan kejahatan, sekarang kita hanya perlu mencari lampu ajaib yang berisi jin tersebut. Saat kita hendak mencari, Zoom menyadari bahwa Sekduat menipu kita.
dengan membuat kita sibuk berputar-putar mengalahkan para Kalestri dan menunggu kesempatan mengambil lampu ajaib tersebut. Jadi Zoom berpikir untuk mengumpulkan Lotus Spider terlebih dahulu untuk membuat zat langka yang bernama Dream Dust. Setelah itu kita segera bertemu dan bertarung dengan Sekduat untuk mendapatkan lampu ajaib tersebut. Kita pun berhasil mengalahkan Sekduat dan mengambil lampu ajaibnya. Akan tetapi Sekduat tidak menyerah, dia menyerang Zoom sampai Zoom tergantung di tebing. Kita pun berlari menyelamatkan Zoom, akan tetapi kita gagal menangkap tangannya. Sekduat pun lalu menyerang kita dan kita pun juga terjatuh dari tebing. Sekduat pun akhirnya berhasil memegang lampu ajaibnya. Dia pun tertawa puas, akan tetapi yang dipegang ternyata sebuah batu. Ternyata Sekduat berhalusinasi terkait kejadian tadi, berkat Dream Dust yang Zoom berikan ke Sekduat, menyebabkan Sekduat berpikir bahwa dia membunuh kita dan mendapatkan lampu ajaibnya. Zoom menawarkan kita untuk segera meninggalkan dia tersesat di gua ini. Kita pun setuju, lagi pula dia abadi, jadi punya banyak waktu untuk keluar dari sini. Zoom pun segera mengajak kita keluar dan akhirnya kita mendapatkan lampu ajaib yang berisi jin. Adegan beralih ke seorang budak yang menemui Zahard. Dia berkata bahwa sudah menemukannya. Ternyata itu sebuah permata yang cukup besar. Zahard mengambil permata tersebut dan berkata bahwa ini merupakan jantung Sphinx, yang berarti kita bisa membangunkan Sphinx yang perkasa dari tidur lamanya, ucap Tibigenas. Ternyata Zahard telah membuat kesepakatan dengan Drakat. Jika Sphinx berhasil terbangun, maka hutangnya Zahard kepada Drakat telah lunas, dan dirinya bisa bebas menggunakan Tibigenas untuk menguasai Shanxi selamanya. Zahard pun meletakkan permata itu di dada Sphinx, dan terbangunlah monster tersebut. Adegan beralih ke kita dan Zoom. Karena sudah tak ada waktu lagi, akhirnya kita menggosok lampu ajaib tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa, lalu jin tersebut terbangun, dan akhirnya dia memiliki tuan baru. Dirinya dipanggil Sahir dan siap melayani kita. Kita meminta bantuan Sahir untuk menghancurkan jin yang lain. Sahir pun berkata bahwa dirinya tidak bisa mengabulkan permintaan itu, karena jin tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dikalahkan, dikekang, atau diikat ke dunia fisik seperti dirinya yang terikat pada lampu ini. Lalu Zoom bertanya terkait bagaimana kita bisa mengalahkan jin Tibigenas. Sahir pun kaget mendengar namanya. Dia berkata bahwa Tibigenas merupakan jin buangan, bahkan Ifrit sendiri yang mengusirnya. Lalu kita bertanya terkait siapa itu Ifrit. Sahir menjelaskan bahwa ada 3 jenis jin. Pertama Marid, atau jin baik sepertinya. Lalu kedua adalah Ghul, atau jin jahat seperti Tibigenas dulu. Dan yang terakhir adalah Ifrit. Dia adalah raja jin dan memerintah semua jin di dunia jin. Dahulu kala, Tibigenas mencoba menjadi sekuat Ifrit dengan bermain-main dengan Chaos Magic. Ifrit pun menangkapnya dan mengusirnya dari dunia jin. Zoom berkata bahwa sekarang Tibigenas berada di bawah kendali seorang penyihir yang bernama Zahard dengan sebuah cincin. Sahir berkata bahwa hanya sihir Chaos yang sangat kuat yang bisa mengikatnya ke cincin itu. Ternyata ini semua ulah Drakat lagi, dan yang berarti Zahard akan segera mencoba membangkitkan Chaos Beast. Zoom pun mengajak kita untuk segera menghadapi Zahard. Dengan adanya Sahir, kita sekarang memiliki kesempatan untuk melawan Tibigenas. Setelah kita berkeliling di seluruh oasis, akhirnya kita menemukan markas Zahard di Sand Castle. Saat kita menyerbu kastil tersebut, kita dihadang oleh pasukan bayaran Zahard yang bernama War Hyena. Kita pun segera mengalahkan mereka semua. Tidak hanya itu, terdapat juga War Mummy yang sangat mengerikan, dan jumlahnya pun cukup banyak. Kita berusaha untuk mengalahkan mereka sembari menerobos benteng ini. Setelah menerobos ke dalam, ternyata semua sudah terlambat. Zahard telah membangkitkan Chaos Beast yang bernama Sphinx. Akhirnya kita bertarung dengan Sphinx. Meskipun sangat sulit untuk dikalahkan, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Saat Sphinx telah hancur, Zahard berkata bahwa dia selalu bisa memperbaiki Sphinx kapan aja. Tapi sebelum itu dia memanggil Tibigenas untuk membawa dirinya pergi dari sini.
Saat mereka hendak pergi, Zoom menembakkan anak panahnya dan mengenai cincin milik Zahard. Saat cincin itu hancur, seketika Tibikenas mengangkat Zahard. Dia berkata bahwa perkataan Drakat benar. Jika sabar dan menunggu, maka cincin itu akan terlepas. Dan sekarang Tibikenas bebas dan menjadikan Zahard budaknya. Lalu dia tidak lupa berterima kasih kepada Zoom. Padahal Zoom tidak bermaksud seperti itu. Tibikenas pun hendak pergi dan berencana untuk menaklukkan dunia kita. Mereka pun pergi begitu saja melintasi portal alam jin. Lalu kita berkata bahwa situasi ini tidak membantu kita. Zoom juga tahu, dirinya kira Tibikenas akan pergi begitu saja, dan ternyata tidak. Lalu kita pun memiliki sebuah ide. Kita memulai menggosok lampunya. Zahir pun muncul dan kita meminta dia untuk membawa kita pergi ke dunia jin. Akhirnya kita tiba di alam jin. Ifrit berkata bahwa memang hanya masalah waktu Tibikenas akan kembali. Dirinya sangat terobsesi untuk menandingi kekuatan Ifrit. Lalu Zahir berkata bahwa menjadi kehormatan terbesar baginya jika bisa mengalahkan Tibikenas untuk Ifrit. Ifrit pun lalu menawarkan kita sebuah permintaan. Kita pun meminta untuk dapat lebih banyak permintaan, tetapi tidak bisa. Lalu Tibikenas tiba-tiba muncul dan ingin menghadapi Ifrit. Ifrit pun menyuruh Zahir untuk mengalahkannya, akan tetapi Tibikenas malah membunuh Zahir. Tapi Tibikenas berkata bahwa jin tidak bisa dibunuh. Dia akan mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk kembali ke dunia ini dalam beberapa ribu tahun. Sebelum Tibikenas menantang Ifrit lagi, kita pun segera meminta sebuah permintaan. Dan permintaan kita adalah berharap Tibikenas dilucuti semua kekuatannya. Ifrit pun berkata bahwa dia bisa melucuti semua kekuatan jinnya, akan tetapi kekuatan chaosnya akan tetap utuh. Kita pun setuju, lalu Tibikenas pun terlihat kebingungan, dan kita pun bersiap bertarung dengannya. Ternyata meskipun kekuatan jinnya telah dilucuti, kekuatan chaosnya masih sangat luar biasa. Bahkan kita hampir beberapa kali mati karena serangannya. Meskipun begitu, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Tibikenas pun akhirnya hancur. Ifrit memuji kita, dan sihir hipnotis pada Zahard terlepas. Karena kita telah membantu Ifrit, dia menawarkan kita untuk melakukan permintaan sekali lagi. Lalu kita meminta untuk segera dipulangkan dari sini, dan Ifrit pun mengabulkannya. Saat tiba di tengah kota, para penduduk mulai panik karena melihat adanya Zahard yang akan menghancurkan tempat ini. Zoom menenangkan mereka bahwa Zahard sekarang tidak berbahaya karena bantuan kita. Tibikenas sudah dikalahkan, Zahard sudah tidak berdaya, dan Sek 2 tersesat selamanya di gua. Dan sekarang Shanxi tanpa ada penguasa untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Lalu Zoom meminta kita untuk menjadi penguasa Shanxi karena yang telah berjuang untuk membebaskan mereka. Kita pun mengucapkan terima kasih, tapi kita sendiri masih memiliki banyak musuh yang harus dikalahkan. Karena kita sendiri berjuang bersama dengan Zoom, maka kita serahkan mahkota ini kepada Zoom. Zoom pun akan berusaha memimpin rakyatnya dan membangun kembali Shanxi ke masa kejayaannya yang dulu. Tapi Zoom masih bingung, padahal kita bisa minta apa saja ke Ifrit, tapi malah hanya minta untuk dipulangkan. Dan petualangan menyelamatkan Shanxi pun berakhir.